Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu. Kali ini kita akan mempelajari perubahan akibat suhu, yaitu pemuaian. Perubahan akibat suhu. Apakah yang terjadi pada benda jika suhunya berubah? Salah satu perubahan yang terjadi pada benda adalah ukuran benda itu berubah. Jika suhu benda naik, secara umum ukuran benda bertambah. Peristiwa ini disebut pemuaian atau yang dalam bahasa sehari-harinya memuai. Pemuaian adalah bertambahnya ukuran benda yang terjadi karena adanya kenaikan suhu. Jenis-jenis pemuaian. Ada 3 jenis pemuaian, yaitu yang pertama, pemuaian zat padat, yang kedua, pemuaian zat cair, dan yang ketiga, pemuaian zat gas. Pemuaian zat padat dibedakan menjadi 3, yaitu pemuaian panjang, pemuaian luas, dan pemuaian polu. Pemuaian zat padat. Zat padat dapat mengalami pemuaian. Gejala ini memang sulit untuk diamati secara langsung, tetapi seringkali kamu dapat melihat pengaruhnya. Misalnya, saat kamu menuangkan air panas ke dalam gelas, tiba-tiba gelas itu retak. Retaknya gelas ini karena terjadinya pemuaian yang tidak merata pada gelas tersebut. Pemuaian pada zat padat melingkupi pemuaian panjang. Pemuaian panjang adalah bertambahnya ukuran panjang suatu benda karena menerima kalor atau panas. Pada pemuaian panjang, nilai lebar dan nilai tebal sangat kecil dibandingkan dengan nilai panjang benda tersebut. Jadi, lebar dan tebal dianggap tidak ada. Contoh benda yang cuma mengalami pemuaian panjang saja adalah kawat kecil yang panjang sekali. Pemuaian panjang suatu benda dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu yang pertama, panjang awal benda, yang kedua, koefisien muai panjang, yang ketiga, besarnya perubahan suhu. Koefisien muai panjang suatu benda sendiri dipengaruhi oleh jenis benda atau jenis bahan. Koefisien muai panjang adalah bilangan yang menyatakan seberapa besar pertambahan panjang suatu bahan setiap satuan panjang jika suhunya naik 1 derajat Celcius. Ini adalah contoh dalam kehidupan sehari-hari di mana bendanya mengalami pemuaian panjang, yaitu rel kereta api. Oleh sebab itu, rel kereta api atau 2 batang rel kereta api diberikan rongga atau celah untuk menjaga pemuaian. Atau bisa kalian lihat pada keping bimetal. Keping bimetal adalah keping yang terbuat dari 2 jenis logam yang berbeda. Kalian akan melihat pada gambar di tengah, keping bimetalnya membengkok ke arah bawah dikarenakan bagian logam sebelah atas mengalami pemuaian yang lebih panjang dibandingkan logam yang sebelah bawah. Begitupun dengan bimetal yang gambar ketiga. Dia membengkok ke atas karena keping bimetal yang bagian bawah memuai lebih panjang dibanding dengan keping bimetal bagian atasnya. Secara matematis, persamaan yang dipakai buat menentukan pertambahan panjang benda setelah dipanaskan pada suhu tertentu adalah delta L sama dengan L0 dikali alpha dikali delta T, atau L sama dengan L0 dalam kurung 1 ditambah alpha dikali delta T dalam kurung. Alpha sama dengan delta L per L0 dikali delta T, di mana L adalah panjang akhir
dengan satuan meter. L0 adalah panjang mula-mula, juga satuannya meter. Delta L adalah pertambahan panjang, satuannya meter. Alfa adalah koefisien muai panjang, satuannya adalah per derajat Celcius. Delta T adalah kenaikan suhu dengan satuan derajat Celcius. Koefisien muai panjang disebut juga koefisien muai linier. Di bawah ini ada tabel tentang nilai-nilai koefisien muai panjang suatu benda. Contoh soal. Sebuah kuningan memiliki panjang 1 meter. Tentukanlah pertambahan panjang kuningan tersebut jika temperaturnya naik dari 10 derajat Celcius sampai menjadi 40 derajat Celcius. Anak-anak, sebelum kita lanjutkan kepada pembahasannya, Ibu ingatkan terlebih dahulu, setiap kalian mengerjakan soal hitungan, jangan lupa dimulai dari diketahui, ditanya, baru jawab. Dan jangan lupa setiap memulai menjawab, terlebih dahulu menuliskan rumus yang hendak dipakai. Baiklah, mari kita lihat pembahasannya. Dari soal diketahui panjang kuningan tersebut adalah 1 meter. Jadi L sama dengan 1 meter. Kemudian temperaturnya naik dari 10 derajat Celcius sampai 40 derajat Celcius. Berarti di situ ada perubahan sebesar 30 derajat Celcius. Jadi yang diketahui keduanya adalah delta T sama dengan 40 derajat Celcius dikurangi 10 derajat Celcius, yaitu 30 derajat Celcius. Kemudian satuan Celcius ini hendaklah kalian rubah dulu menjadi Kelvin. Cara merubahnya menjadi Kelvin sudah kita pelajari pada video sebelumnya, yaitu video suhu. Lalu, walaupun di dalam soal ini tidak dicantumkan koefisien daripada kuningan, tetapi bukan berarti nilainya tidak diketahui. Kalian tinggal melihatnya pada tabel. Selanjutnya ditanya. Tentukanlah pertambahan panjang kuningan. Berarti ditanya adalah perubahan panjang atau delta L. Setelah kalian selesai menuliskan diketahui dan ditanya, baru menuliskan jawab. Setelah itu tuliskan rumus yang akan kalian pakai, yaitu delta L sama dengan alfa dikali L dikali delta T. Delta L sama dengan 19 dikali 10 pangkat min 6 per Kelvin dikali 1 meter dikali 303,15 derajat Kelvin. Sehingga didapatkan delta L sama dengan 5,76 dikali 10 pangkat min 3 atau 5,76 mm. Jadi pertambahan panjang kuningan setelah temperaturnya naik menjadi 40 derajat Celcius adalah 5,76 mm. Pemuaian zat padat melingkupi juga pemuaian luas. Pemuaian luas adalah pertambahan ukuran luas suatu benda karena menerima kalor atau panas. Pemuaian luas terjadi pada benda yang mempunyai ukuran panjang dan lebar, sedangkan tebalnya sangat kecil dan dianggap tidak ada. Contoh benda yang mengalami pemuaian luas yaitu jendela kaca rumah. Koefisien muai luas adalah bilangan yang menyatakan seberapa besar pertambahan luas suatu bahan setiap satuan luas jika suhunya naik 1 derajat Celcius. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pemuaian luas, yaitu
Yang pertama, luas awal. Yang kedua, koefisien muai luas. Dan yang ketiga, perubahan suhu. Ini adalah sketsa perubahan luas benda setelah dipanaskan. Untuk menentukan pertambahan luas dan volume akhir, dipakai persamaan sebagai berikut. A sama dengan A1 ditambah delta A atau L sama dengan L1 ditambah delta L. Delta A sama dengan A0 dikurangi beta dikali delta T atau delta L sama dengan L0 dikurangi beta dikali delta T. Delta A sama dengan A0 dikali 1 ditambah beta dikali delta T tutup kurung. Atau delta L sama dengan L0 dikali 1 ditambah beta dikali delta T. Di mana A atau L merupakan luas akhir dengan satuan meter, delta A atau delta L sama dengan pertambahan luas, satuannya juga meter. A atau L sama dengan luas mula-mula satuan meter. Beta adalah koefisien muai luas zat, satuannya per derajat Celcius. Delta T sama dengan kenaikan suhu dengan satuan derajat Celcius. Secara matematis, perumusan pemuaian luas dapat dituliskan sebagai berikut. Delta A sama dengan beta dikali A0 dikali delta T, dengan beta adalah koefisien muai luas. Dari persamaan di atas, maka kita peroleh rumus koefisien muai luas yaitu sebagai berikut. Beta sama dengan delta A dibagi A0 dikali delta T. Sekarang, coba kalian bayangkan sebuah tembaga berbentuk persegi sama sisi. Misalkan, panjang sisi tembaga adalah L0, maka luas tembaga adalah L0 kuadrat. Jika tembaga tersebut dipanasi sampai terjadi perubahan temperatur sebesar delta T, maka sisi-sisi tembaga akan memuai dan panjang sisi tembaga menjadi L0 ditambah delta L. Luas tembaga setelah memuai akan berubah menjadi L0 ditambah delta L dalam kurung kuadrat. Dan perubahan luas setelah pemuaian adalah delta A sama dengan L0 ditambah delta L dalam kurung kuadrat dikurang L0 kuadrat. Delta A sama dengan L0 kuadrat ditambah 2L0 dikali delta L ditambah delta L kuadrat dikurang L0 kuadrat. L0 kuadrat dikurang L0 kuadrat habis. Sehingga delta A sama dengan 2L0 dikali delta L ditambah delta L kuadrat. Apabila persamaan kedua kita substitusikan ke persamaan 1 yang ada pada slide ke-18, maka kita peroleh persamaan sebagai berikut. Beta sama dengan 2L0 dikali delta L ditambah delta L kuadrat dibagi A0 dikali delta T. Karena A0 sama dengan L0 kuadrat atau luas persegi, maka persamaan 3 menjadi sebagai berikut. Beta sama dengan 2L0 dikali delta L ditambah delta L pangkat 2 dibagi L0 pangkat 2 dikali delta T. Oleh karena perubahan panjang delta L tembaga sangat kecil, maka nilai delta L kuadrat dapat diabaikan. Jika ditulis ulang, persamaan 4 menjadi seperti berikut. Beta sama dengan 2L0 dikali delta L dibagi L0 kuadrat dikali delta T, dan beta sama dengan
2 delta L dibagi L0 dikali delta T. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa alfa sama dengan delta L dibagi L0 dikali delta T, maka persamaan ketujuh dapat ditulis sebagai berikut. Beta sama dengan 2 alfa. Berikut ini adalah contoh soal untuk pemuaian luas. Sebuah batang aluminium memiliki luas 100 cm persegi. Jika batang aluminium tersebut dipanaskan mulai dari 0 derajat Celcius sampai 30 derajat Celcius, berapakah perubahan luasnya setelah terjadi pemuaian? Diketahui alfa sama dengan 24 dikali 10 pangkat min 6 per Kelvin. Mari kita lihat pembahasannya. Diketahui A0 sama dengan 100 cm persegi atau sama dengan 1 meter persegi. Delta T atau perubahan suhunya 30 derajat dikurang 0 derajat sama dengan 30 derajat Celcius atau sama dengan 303,15 derajat Kelvin. Beta sama dengan 2 alfa sama dengan 48 dikali 10 pangkat min 6 per Kelvin. Ditanya delta A. Sekarang kita bahas jawabannya. Delta A sama dengan beta dikali A0 dikali delta T. Delta A sama dengan 48 dikali 10 pangkat min 6 per Kelvin dikali 1 meter persegi dikali 303,15 derajat Kelvin. Delta A sama dengan 0,0145 meter persegi. Jadi, perubahan luas bidang aluminium setelah pemuaian adalah 0,0145 meter persegi. Selain pemuaian panjang dan pemuaian luas, pemuaian zat padat juga melingkupi pemuaian volume. Pemuaian volume adalah pertambahan ukuran volume suatu benda karena menerima kalor atau panas. Pemuaian volume terjadi pada benda yang mempunyai ukuran panjang, lebar, dan tebal. Contoh benda yang mempunyai pemuaian volume seperti kubus, air, dan juga udara. Volume adalah bentuk lain dari panjang dalam 3 dimensi. Karena itu, untuk menentukan koefisien muai volume sama dengan 3 kali koefisien muai panjang. Koefisien muai volume atau gamma adalah bilangan yang menunjukkan pertambahan volume suatu benda jika suhunya dinaikkan 1 derajat Celcius tiap satuan volume. Persamaan yang dipakai buat menentukan pertambahan volume dan volume akhir suatu benda adalah V sama dengan V0 dikali 1 ditambah gamma dikali delta T. V sama dengan V0 dikali 1 ditambah gamma dikali delta T. V sama dengan volume akhir satuan meter kubik. V0 adalah volume mula-mula satuan meter kubik. Delta V adalah pertambahan volume satuan meter kubik. Gamma adalah koefisien muai volume satuan per derajat Celcius. Delta T adalah kenaikan suhu satuan derajat Celcius. Perumusan untuk pemuaian volume sama dengan perumusan panjang dan luas, yaitu delta V sama dengan gamma dikali V0 dikali delta T, dengan gamma adalah koefisien muai volume.
Gamma sama dengan delta V dibagi V0 dikali delta T. Perlu Anda ketahui, terdapat hubungan antara alfa, beta terhadap waktu gamma, yaitu gamma sama dengan 3 alfa, gamma sama dengan 3/2 beta. Ini adalah koefisien muai volume pada beberapa jenis zat cair. Berikut ini adalah contoh soal untuk pemuaian volume. Sebuah bola yang memiliki volume 50 meter kubik jika dipanaskan hingga mencapai temperatur 50 derajat Celcius, jika pada kondisi awal kondisi tersebut memiliki temperatur 0 derajat Celcius, tentukanlah volume akhir bola tersebut setelah terjadi pemuaian. Diketahui alfa sama dengan 17 dikali 10 pangkat min 6 per Kelvin. Mari kita lihat pembahasannya. Diketahui V0 sama dengan 50 meter kubik. Delta T sama dengan 50 derajat Celcius dikurangi 0 derajat Celcius sama dengan 50 derajat Celcius sama dengan 323,15 derajat Kelvin. Gamma sama dengan 3 kali alfa, berarti 51 dikali 10 pangkat min 6 per Kelvin. Ditanya V atau volume akhir. Jawab, delta V sama dengan gamma dikali V0 dikali delta T. Delta V sama dengan 51 dikali 10 pangkat min 6 per Kelvin dikali 50 meter kubik dikali 323,15 derajat Kelvin. Delta V sama dengan 0,82 meter kubik. Delta V sama dengan V dikurang V0. V akhir dikurang V awal. V sama dengan delta V ditambah V0. V sama dengan 0,82 meter kubik ditambah 50 meter kubik menjadi 50,82 meter kubik. Jadi, volume akhir bola setelah pemuaian adalah 50,82 meter kubik. Pemuaian zat cair. Pemuaian zat cair terjadi pada saat zat cair tersebut dipanaskan. Pada zat cair, tidak melibatkan muai panjang ataupun muai luas, tetapi hanya dikenal muai ruang atau muai volume saja. Semakin tinggi suhu yang diberikan, pemuaian zat cair untuk masing-masing jenis zat cair berbeda-beda. Akibatnya, walaupun mula-mula volume zat cair sama, tetapi setelah dipanaskan, volumenya menjadi berbeda-beda. Pemuaian volume zat cair terkait dengan pemuaian tekanan karena peningkatan suhu. Pemuaian pada zat cair menyangkut dimensi volume. Besarnya nilai pemuaian pada beberapa jenis zat cair berbeda-beda. Pemuaian pada alkohol lebih besar daripada pemuaian gliserin. Pemuaian pada minyak parafin lebih besar daripada pemuaian gliserin. Pemuaian pada gliserin lebih besar daripada pemuaian pada raksa. Pemuaian pada alkohol lebih besar dari pemuaian pada air. Pemuaian pada air lebih besar daripada pemuaian pada minyak kelapa. Dengan demikian, pemuaian pada zat cair dipengaruhi oleh jenis zat cairnya. Untuk dapat membedakan pemuaian antara satu jenis zat cair dengan zat cair lainnya, berikut ini tercantum nilai koefisien muai volume pada beberapa jenis zat cair. Perhatikan gambar pada layar. Di situ ada 4 jenis zat cair, yaitu air, eter, bensin, dan alkohol. Setelah dipanaskan, kalian bisa mengamati pemuaian kepada 4 jenis zat cair tersebut.
Kalau kita lihat pada layar, ternyata pemuaian yang paling besar hingga paling kecil adalah ether, lalu bensin, alkohol, dan terakhir air. Jadi dalam hal ini yang paling besar nilai pemuaiannya adalah ether dan yang paling kecil nilai pemuaiannya adalah air. Berikut ini contoh soal untuk pemuaian volume. Sebuah bola yang memiliki volume 50 meter kubik jika dipanaskan hingga mencapai temperatur 50 derajat Celcius, jika pada kondisi awal kondisi tersebut memiliki temperatur 0 derajat Celcius, tentukanlah volume akhir bola tersebut setelah terjadi pemuaian. Diketahui koefisien muai panjang 17 dikali 10 pangkat min 6 per derajat Kelvin. Diketahui volume awal atau V0 sama dengan 50 meter kubik. Delta T atau perubahan suhu 50 derajat Celcius dikurang 0 derajat Celcius berarti 50 derajat Celcius. Lalu kita rubah menjadi Kelvin sehingga menjadi 323 derajat Kelvin. Gamma itu sama dengan 3 alfa. Sehingga 17 kali 10 pangkat min 6 per derajat Kelvin dikali 3 menjadi 51 dikali 10 pangkat min 6 per derajat Kelvin. Ditanyakan volume akhir atau V. Sekarang kita bahas jawabannya. Pertama kita tuliskan rumusnya dulu. Gamma sama dengan delta V dibagi V0 dikali delta T. Delta V sama dengan gamma dikali V0 dikali delta T. Sekarang kita masukkan angka-angkanya. Delta V sama dengan 51 dikali 10 pangkat min 6 dikali 50 dikali 323. Delta V sama dengan 823.650 dikali 10 pangkat min 6. Delta V sama dengan 0,82 meter persegi. Anak-anak, cara Ibu menyelesaikan hitungan ini jangan ditiru ya, karena di situ Ibu lupa memasukkan satuan meter dan derajat Kelvinnya. Seharusnya di situ Ibu menuliskan satuannya, jadi semestinya 51 dikali 10 pangkat min 6 per derajat Kelvin dikali 50 meter kubik dikali 323 derajat Kelvin. Sehingga nanti derajat Kelvinnya habis karena ada yang berada di bawah dan ada yang berada di atas. Tertinggallah meter kubik, maka hasil akhirnya satuannya adalah meter kubik. Pertambahan volume adalah selisih volume akhir dengan volume mula-mula. Maka volume akhirnya adalah sebagai berikut. Delta V sama dengan V dikurang V0. V sama dengan delta V ditambah V0. V sama dengan 0,82 meter kubik ditambah 50 meter kubik sehingga V menjadi 50,82 meter kubik. Jadi, volume akhir bola setelah pemuaian adalah 50,82 meter kubik. Anak-anak, ini adalah latihan sebanyak 5 buah soal. Kalian kerjakan dan dikumpulkan paling lambat 3 hari setelah pembelajaran kita hari ini. Demikianlah pembelajaran kita tentang pemuaian. Mudah-mudahan anak-anak dapat memahaminya dengan baik.